Wallahi Bapak Ibu, kalau kita mampu lebih banyak diam daripada berbicara, apalagi bicara dunia, tapi kita gantikan bicara zikir, istighfar, salawat, ibadah, Quran, salat, wallahi akan Allah turunkan ketenangan di hati yang luar biasa. Dan apa yang saya bicarakan sekarang, silahkan Bapak Ibu coba. Kalau tidak merasa tenang, berarti saya bohong. Tapi itu syaratnya. Jangan mulai berbicara. Di dalam rumah, jangan mulai berbicara. Kalau punya suami, izin sama suami. Pak, izin ya, 24 jam saya tidak mau bicara sama Bapak. Apaan itu? Biar saya dapat ilmu dari si Ali. Apaan ilmu itu? Ilmu sesat. Tak apa-apa, ini hanya sebatas latihan. Apa tujuan saya? Apa keinginan saya? Untuk menjaga kesucian hati. Karena salah satu yang merusak hati adalah lidah. Bicara sembarangan, bicara bebas, titik hitam, titik hitam, titik hitam, apalagi bicara gosip, bicara ghibah, bicara fitnah, bicara urusan orang, tambah titik hitam, lama kelamaan hati kita jadi hitam. Baca Quran tidak nikmat, salat tidak khusyuk, doa kau tidak bisa nangis, zikir tidak bisa tersentuh. Kenapa? Karena hatinya sudah tertutup, terlalu bebas berbicara. Orang dahulu bicara mubah, mereka hati-hati. Bicara mubah, mereka hati-hati. Bukan bicara haram. Kita mohon maaf, bicara haram aja bebas. Bicara urusan orang lain, ini orang datang, ini orang pergi. Ini lihat tetangga kami kemarin cerai, tetangga kami nikah lagi, kasihan istrinya, jadi bahan cerita. Apa urusan kita sama orang? Allah dah bakal tanya di hari kiamat, gimana urusan dosa tetanggamu atau urusan keluarga tetanggamu? Yang ditanya oleh Allah urusan kita. Masa kita lebih banyak tahu urusan orang daripada memperbaiki urusan kita? Apa kata Imam Syafi'i? Coba nasihat Imam Syafi'i, tuliskan dengan emas. Kata Imam Syafi'i, kalau kita sibuk memperbaiki aib diri kita, tidak bakal ada waktu melihat aib orang lain. Kalau kita sibuk memperbaiki aib kita, man syaghalahu aibuhu an aibu nafsihi 'anil nas lam yajid waqtan li fathi 'uyubin nas. Barang siapa yang membuka, mempelajari, memperbaiki aib dirinya sendiri, tidak bakal ada waktu untuk mempandangi aib orang lain. Kenapa tidak ada waktu? Karena memang aib kita terlalu banyak, kekurangan kita masih banyak, kesalahan kita masih banyak, makanya kita harus terus memperbaiki. Itu namanya muhasabah. Dan semestinya muhasabah, kalau khalwah, setiap 40 hari 3 hari khalwah, bersendirian. Kalau muhasabah, setiap 3 hari sekali. Kalau tidak bisa setiap malam, setiap 3 hari sekali harus kita muhasabah. Harus kita menyadarkan diri, jangan sampai terlalai dari urusan dunia, kesibukan urusan keluarga. Akhirnya lama kelamaan tambah kita sadar sudah meninggal dunia, belum dapat husnul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah faham Bapak Ibu? Sudah jelas? Saya akhiri 3 amalan. Amalan yang pertama yang sudah saya sampaikan tadi. Usahakan mempertahankan lidahnya, tidak berbicara sembarangan. Kalau bisa, jangan mulai berbicara. Kalau ada yang berbicara sama kita, boleh kita jawab. Tapi kalau ada orang yang tanya tentang urusan orang lain, kita jawab, mohon maaf, saya tidak tahu urusan orang lain. Itu aja.
Saya pernah ketemu seorang ibu, dia bilang, Alhamdulillah, saya tidak pernah membicarain orang lain. Tapi ibu pasti suka dengar cerita. Ya, kadang-kadang ini tetangga yang datang gitu, gimana? Saya tidak suka bicarain orang, tapi datang tetangga, bu, ada cerita. Ya, apa cerita baru ya? Suka dengar ya. Sama yang berbicara sama yang mendengar sama dosanya. Yang berbicara gosip sama mendengar gosip sama dosanya. Saya didatangin orang ke rumah, mau silaturahim. Begitu dia mulai, Syekh saya ingin curhat. Ya silahkan. Sebenarnya saya pernah mendengar ada seorang ustaz suka menjelekkan dan suka menyebut kata-kata yang tidak baik terhadap Syekh Ali Jabir. Dan saya ingin kasih tahu ustaz supaya ustaz hati-hati. Saya bilang stop. Mohon maaf, urusan kamu apa? Ustaz itu bicarain saya. Urusan kamu apa? Dia yang berbicara dan kamu menjadi tugasnya syaitan menyampaikan berbicaraan itu. Berarti kamu syaitan. Kalau kamu datang silaturrahim, ahlan wa sahlan, silahkan. Tapi kalau kamu datang membawa cerita orang ke saya, lebih baik keluar dari rumah. Saya tidak mau tahu dan saya tidak mau dengar. Dia mau berbicara, biarin. Yang pusing siapa? Dia. Yang berdosa siapa? Dia. Kenapa saya pusing? Saya tidak mau tahu siapa yang memuji saya atau siapa yang menjelekkan saya. Saya tidak peduli. Yang puji saya tidak peduli, yang menjelekkan yang saya juga tidak peduli. Yang saya pedulikan hanya ridha Allah. Allah senang, saya kerjakan. Allah tidak senang, saya tinggalkan. Jangan yang dikejar ridha manusia. Jangan yang dicari nilai manusia. Apa kata orang? Tak usah dengar apa kata orang. Karena perkataan orang tidak selalu memuaskan, tidak selalu menenangkan hati. Mungkin hari ini orang-orang bisa memuji kita, besok orang yang sama menjatuhkan kita. Manusia berubah. Tapi kalau Allah ridha dan ridha Allah selama-lamanya, tidak mungkin dimurkai lagi. Tapi kalau manusia hari ini senang, besok ada satu kejadian bisa berubah lagi. Apalagi media lebih jahat. Sebentar mengangkat orang, tiba-tiba menjatuhkan orang. Sebentar membahas banyak, tiba-tiba membahas jeleknya orang. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati. Tak usah tahu tentang cerita orang. Tutup telinga. Dengarlah yang baik. Kalau ada cerita urusan orang, mohon maaf. Kecuali kalau bapa ibu mau mendengar supaya bisa bantu. Bisa ikut membantu mencari solusi masalah yang mereka hadapi dalam rumah tangga mereka. Dan ingat ancamannya, barang siapa kata Rasulullah SAW, man tatabba'a awrata akhihi al-mu'min tatabba'a Allahu awratahu wa fadahahu walau fi jawfi baiti. Barang siapa yang ikut aib seorang, tetangganya dan rumah orang lain, akan Allah buka aib rumahnya sendiri walaupun dia sembunyikan di dalam rumah. Itu ancamannya. Kalau kadang-kadang pulang ke rumah, istri saya suka mencerita. Ini ada cerita kejadian begini begitu sama teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Saya bilang, sayang, boleh enggak tak usah saya tahu, tak usah saya dengar. Urusan kamu sama teman-teman kamu biar urusan kamu aja deh. Saya tidak mau dengar. Terbeban fikiran, terbeban hati, apalagi timbul nanti buruk sangka atau kita bisa memfitnah. Tak usah. Ada siapapun yang menjelekkan kamu, sabar. Maafkan sajalah, tak usah pusing. Siapa yang memuji kamu dan senang sama kamu, jangan terlalu berfoya-foya dan bangga.
karena bisa menjatuhkan hatimu. Udah biarin aja. Kalau ada orang pujimu, yang diucapkan alhamdulillah. Allah yang menggerakkan lidah mereka mengucapkan pujian itu. Kalau ada orang menjelekkanmu, alhamdulillah, Allah uji saya melalui lidah orang lain. Udah selesai. Belajar. Kalau ada yang salah sama kita, saya selalu berprinsip, ya Allah, kalau ada yang salah sama saya, ampunilah dia. Kalau ya Allah saya salah sama siapapun, ya Allah ampunilah aku. Udah selesai. Tidak usah panjang lebar. Tidak usah tahu siapa yang salah sama kita, siapa yang menjelekkan kita, siapa yang fitnah kita. Tidak usah tahu. Wallahi bakal pusing, stres, tambah kerjaan baru, tambah urusan baru, dan bikin beban fikiran. Kenapa dia bicarain saya? Kenapa dia begini? Kenapa dia begitu? Tapi kalau kita sederhana, ya Allah, kalau memang dia salah sama saya, ampunilah dia. Kalau saya yang bersalah, atau saya yang membodohi, atau saya yang memfitnahin dia, ya Allah ampunilah aku. Udah selesai. Itu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau Bapak Ibu tiru akhlak Nabi Muhammad? Itu akhlak Nabi. Akhlak Nabi Muhammad tidak pernah berbicara kotor, tidak pernah berbicara jelek. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Dan mohon maaf, gara-gara pengaruh lingkungan, lebih baik diam daripada berbicara. Siap? Faham? Amalan yang kedua, jangan lewat sehari, khususnya habis salat fardu, dan ketika mau tidur, jangan tinggalkan ayat kursi. Hafalkan ayat kursi. Setiap habis salat dan saat mau tidur, selalu jaga ayat kursi. Kenapa? Iman ada pahala besar? Ada pahala besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis salat, laisa bainahu wa bainal jannati illa ayyamut, dijamin masuk surga dan tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya. Allahu Akbar. Satu ayat jaminan masuk surga, syaratnya setiap habis salat dibaca, dan dibaca di saat tidur. Barang siapa yang membaca ayat kursi di saat tidur, akan dijaga oleh Allah dan tidak didekati oleh syaitan. Mohon maaf Bapak Ibu, anaknya sudah terlanjur tidur, tidak apa-apa, sambil usap kepalanya, bacakan ayat kursi. InsyaAllah dilindungi oleh Allah dan tidak didekati oleh syaitan. Faham? Yang terakhir, yang ketiga, jangan tinggalkan sedekah subuh. Pernah enggak dengar ceramah saya sedekah subuh? Pernah? Tausiah? Di mana dengar? Di YouTube. Ya udah, nanti Bapak Ibu pulang ke rumah, mohon buka YouTube-nya. Tahu kan YouTube saya? YouTube si Ali Jabir. Jangan lupa subscribe ya. Biar insyaAllah terus belajar. Jadi begitu belajar, sedekah subuh sangat dahsyat. Dan salah satu rahasia di sedekah subuh, sebenarnya sedekah setiap waktu, setiap saat bagus, banyak manfaatnya. Tapi sedekah subuh khusus memiliki keistimewaan yang berbeda. Dan setiap Bapak Ibu bersedekah di waktu subuh maupun di waktu yang lain, mohon jangan lupa doa. Saya yakin semua Bapak Ibu orang dermawan, orang suka berbagi, suka bersedekah, tapi yang sering tertinggal doa habis sedekah. Suka lupa ya? Kadang isi gantung amal, udah isi terus diam. Padahal sedekah yang disertaikan doa, sedekahnya akan kabul dan doanya pun akan makbul. Contoh, begitu isi sedekah,
Ya Allah, aku mohon dengan berkat sedekah ini, titipkan pahala sedekah ini untuk kedua orang tuaku. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini, mudahkan urusanku sedang lagi ada hajat atau urusan. Ya Allah, aku mohon dengan berkat sedekah ini, berikan jodoh yang bisa memimpinku dunia dan akhirat. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini, saya lagi sakit. Saya mohon ya Allah, dengan berkat sedekah ini, sembuhkan penyakitku. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini, berikan ya Allah kemudahan bisa ke tanah suci ya Allah, haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad. Itu namanya sedekah tawassul doa. Doa tawassul bis sedekah. Tapi tolong, kalau boleh saya usulkan, satu kali sedekah, fokus satu kali hajat. Jangan sedekahnya koin, tapi doanya sampai terbit matahari. Malu sama Allah. Panjang kata malaikat, kepanjangan doanya. Kau sedekahnya cuma koin, teng koin aja. Tapi doanya kau lama-lama banget. Satu kali sedekah, satu kali hajat. Tolong ajarin anak-anak kita sedekah, apalagi mereka ada ujian atau belajaran sekolah yang merasa kesusahan dan kesulitan. Tanamkan mereka dari kecil suka berbagi, bukan hanya menerima. Suka bersedekah, bukan hanya menerima. Menjadi anak yang ikhlas, dan ketika dia menghadapi sesuatu, ajarkan dia supaya dia tertanam selalu hajatnya dia meminta sama Allah dulu sebelum meminta sama orang tua. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini ya Allah, saya lagi mau belajar sekolah ya Allah, lancar kemudahan. Tak apa-apa ibu pimpin anaknya supaya tertanam dan belajar. Sudah faham? Sudah jelas 3 amalan yang saya sampaikan? Kira-kira ingat?